Ya, baik, terima kasih Pak Operator kita yang terhormat, yang terkasih dalam Tuhan. Uh, Puji nama Tuhan, hari ini adalah hari berkat buat Sema Adonai. Semenjak Sema Adonai berdiri, ini adalah kami merasakan bahwa ini adalah anugerah dari Tuhan. Ada anak-anak Tuhan yang mendukung pelayanan Sema Adonai. Sekarang umurnya belum ada 6 bulan ya. Umur Sema Adonai belum ada 6 bulan, tetapi kami sudah dibanjiri oleh beberapa narasumber yang pro ya, yang pengajarannya yang sangat-sangat luar biasa. Dan pengajar kita malam hari ini adalah Bapak Pendeta Ephroditus. Panggilan akrabnya adalah Pak Epras ya. Dia adalah dosen saya di PPCO. Dia pengajar di sana dan puji nama Tuhan dia ingin sekali membagikan ilmunya kepada kita semua. Puji nama Tuhan, hari ini kita akan memulai pelajaran pertama dari pelajaran eklesiologi. Ya, ini pelajaran ini Bapak Ibu ada 12 kali pertemuan dan hari ini adalah pertemuan yang pertama. Nah, pertemuan yang pertama ini kita akan membahas topik yang sangat bagus, hubungan gereja dengan kerajaan Allah. Nah, pastikan Bapak Ibu mencatat pelajaran-pelajaran ini. Kalau Bapak belajar pelajaran ini seperti sama Bapak telah menduduki pelajaran di bangku sekolah STT, kuliah di sekolah teologi ya. Karena pengajaran ini sungguh luar biasa, pengajaran yang sangat-sangat perlu kita ketahui. Nah, baik Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita memulai, saya akan memimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami sangat bersyukur ya Bapa, kasih anugerah-Mu di dalam Sema Adonai ini. Bapa, Engkau mengirimkan anak-Mu, Pak Epras, untuk menjadi narasumber buat Sema Adonai malam ini. Bapa, kami sangat bersyukur akan kasih setia-Mu. Engkau memimpin di dalam usia 6 bulan ini Bapa. Engkau mengirimkan begitu banyak narasumber yang luar biasa Tuhan. Guru-guru yang baik Tuhan. Yang punya potensial yang luar biasa untuk memberkati kami semua. Bapa Sorgawi, pada saat ini untuk kedepannya kami menyerahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Bapa, berkati para operator, bahkan saya yang memimpin acara ini, dan Bapak Pendeta yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau yang memimpin hamba-Mu ini Tuhan. Urapi dia secara khusus, biar Tuhan pengajaran ini akan memberkati kami semua. Bapak Surgawi, terima kasih kami panjatkan ucapan syukur kami ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, baik, puji nama Tuhan. Sudah tidak sabar lagi ya Bapak Ibu, tapi sebentar. Sebelum kita memulai pelajaran ini, izinkan operator kami, teamwork kami untuk menampilkan profil Pak Epras Proditus. Siapakah dia? Nah, tentunya dengan melalui ini, Bapak akan mengenal siapakah dia. Mari Bapak Ibu simak ini. Salam semua, selamat datang kembali di Sema Adonai. Dan kali ini kami akan memperkenalkan salah seorang pengajar kita, yakni Bapak Pendeta Ephroditus. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Nama, Bapak Pendeta Dr. Ephroditus Bakti Satoto. Lahir di Solo 23 Maret 1963. Biasa dipanggil Bapak Epras. Menikah dengan Ibu Yulianti, dikaruniai 3 anak, yaitu 2 perempuan dan 1 laki-laki, serta juga telah dikaruniai 4 cucu, dan tinggal di Kabupaten Bekasi. Pendidikan S1 Sarjana Teologi Seminari Bethel Petamburan Jakarta tahun 2000. S2 Magister Teologi Prodi Pendidikan Agama Kristen di Institut Teologi dan Keguruan Indonesia, ITKI, Jakarta pada tahun 2007.
S3 Konsentrasi Pendidikan Agama Kristen di STT KDSI Yogyakarta. Pelayanan sebagai ASN Guru Agama Kristen di Sekolah Dasar dari tahun 1986 hingga tahun 2023, purna tugas 1 April 2023. Wakasek dari tahun 2017 sampai purna tugas. Menggembalakan di GBI Rehoboth Papan Mas dari tahun 1991 sampai sekarang, dan Villa Bekasi Indah 2 dari mulai tahun 1998 sampai sekarang. Ketua PGPI, Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia, Kabupaten Bekasi, selama 2 periode dari mulai tahun 2012 hingga pada tahun 2022. Menjadi dosen di beberapa STT serta mengajar di BPCO. Dari Zoom Sema Adonai terus menyuarakan pengajaran firman Tuhan yang membangun iman. Para narasumber pengajar di Zoom Sema Adonai sangat kompeten dan profesional. Kami mengundang Anda bergabung bersama kami di Zoom Sema Adonai 24 jam. Baik, waduh, luar biasa. Saya mendengarkannya aja, wah, kagum sekali. Jadi umur itu ya Bapak Ibu bukan maksudnya tidak menipu ya. Jadi usia saya dengan Pak Epras udah melebihi dari setengah abad ya. Jadi tapi perbedaannya Pak Epras ini lebih banyak pengalamannya dari Henny ya. Ya namanya aja guru saya, tentunya saya nggak bisa melampaui guru toh. Tentunya makanya saya perlu belajar supaya saya bisa mengikuti guru saya nanti di kemudian hari ya. Pengalaman Pak Epras dan satu lagi teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Pak Epras ini adalah guru yang paling friendly terhadap murid-muridnya. Selalu penampilannya di tempat kuliah ya tidak menakutkan. Ya, jadi enak gitu. Jadi tarik tutur bahasanya dari kata-katanya bikin murid-murid itu comfortable ya, merasa nyaman dengan kehadiran Pak Epras ya. Baik Pak Epras, waktu dan tempatnya sekarang dipersilakan untuk mengampu pengajaran firman Tuhan yang ingin disampaikan kepada kami. Silakan. Ya, terima kasih Bu Heni sebagai host saat ini. Izinkan saya untuk share tentang eklesiologi. Nah, sebelum kita masuk tentang hubungan antara eklesiologi dan Basilikos Kerajaan Allah, jelas kita akan belajar tentang definisi daripada teologi eklesiologi itu. Dalam kamus The Complete Word Study Dictionary, New Testament, karangan Spiros, bahwa eklesiologi itu adalah memanggil keluar dalam arti perkumpulan yang umum, perkumpulan dalam urusan publik negara, perkumpulan-perkumpulan di mana orang-orang itu dikumpulkan untuk melakukan sebuah atau sesuatu tugas, entah itu wajib militer, entah itu melakukan segala sesuatu. Yang jelas bahwa eklesiologi itu memiliki arti umum, yaitu orang-orang yang dipanggil untuk berkumpul dalam urusan hal-hal yang umum. Nah, dari sini Bapak Ibu kita tahu bahwa dalam kata eklesiologi ini dipanggil keluar itu memiliki indikator satu adanya respon. Kalau tidak ada respon nggak mungkin bisa kumpul. Bukan hanya respon tapi juga komitmen. Komit untuk datang. Komit untuk melakukan tugas. Entah itu disuruh berperang, entah itu suruh mendirikan sebuah rumah atau benteng. Ya, ada sebuah komitmen, ada sebuah kekonsistenan dan kekonsekuenan.
itu dari segi umum. Apalagi dalam perjanjian baru, bahwa eklesia itu menunjuk orang-orang yang dipanggil dan bersekutu dengan Tuhan Yesus Kristus. Semua yang dipanggil oleh dan kepada Kristus dalam persekutuan keselamatan. Saudara-saudara, kalau orang-orang dunia saja perlu sebuah respon, apalagi Yesus. Untuk kita menjadi gereja Tuhan, sebab nanti kita akan singgung bahwa gereja Tuhan itu salah satunya pribadi atau orang percaya. Seperti dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Yang pertama jelas diperlukan sebuah respon. Tanpa respon kita tidak mungkin bisa datang pada Tuhan. Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku sekalian orang yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Adanya sebuah respon, marilah. Yesus juga berkata, marilah, ikutlah aku. Berarti diperlukan sebuah respon. Tanpa respon tidak ada sebuah persekutuan yang indah. Ketika Tuhan berkata kepada Yesaya dalam Yesaya pasal 6, setelah Yesaya melihat akan kemuliaan Tuhan, dan karena dia melihat kemuliaan Allah, kemudian dia merasa dirinya berdosa dan Tuhan menyucikan. Setelah disucikan, maka Tuhan berkata dalam Yesaya pasal 6, siapakah yang akan kuutus? Dia siapakah yang akan pergi untuk aku? Itulah respon. Jadi gereja itu dimulai dari adanya respon pribadi. Samuel dipanggil Tuhan, ini aku Tuhan. Berbicaralah hamba siap mendengar. Itu sebuah respon. Tapi respon ini baru awal. Harus adanya sebuah komitmen untuk kita mau bekerja. Sebab setiap dalam sebuah panggilan Tuhan, pasti ada sebuah rencana dalam kehidupan orang yang dipanggil. Tidak mungkin kita dipanggil untuk diam. Adanya sebuah visi, ada sebuah misi dari panggilan itu. Oleh sebab itu orang yang meresponi harus memiliki komitmen untuk melakukan tugas yang Tuhan percayakan. Perlunya kekonsekuenan, kekonsistenan. Bahkan dikatakan bahwa gereja itu, ekaleo itu harus totalitas. Total. Enggak setengah-setengah. Ikut Tuhan enggak boleh setengah-setengah. Jemaat Laodikia yang panas, enggak panas, ya. Kalau kamu panas-panas, dingin-dingin. Orang harus serius, harus sungguh-sungguh. Dari respon kita, itu kita harus total. Total dalam arti melakukan tugas yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai gereja Tuhan. Kalau Tuhan Yesus sendiri total melayani kita sampai ia mati di kayu salib, siapakah kita kalau kita ikut Tuhan mau seenaknya sendiri? Menyangkal diri kalau 100% dia hanya 10%, 20%. Itu enggak total. Mengampuni itu mestinya melupakan kesalahan orang lain, tapi masih ingat-ingat dosanya, itu tidak total. Memberi mestinya tulus, dia tidak tulus, itu enggak total. Total di sini full. Sepenuhnya. Sepenuhnya. Kalau kita urusan sama polisi enggak boleh main-main loh. Harus serius.
Apalagi kita berurusan Tuhan. Saudara dipanggil polisi, ada urusan dengan kepolisian. Saudara nggak boleh cengenges-cengenges kalau orang Jawa bilang. Wah, harus serius, harus serius. Nggak boleh main-main. Loh itu kalau manusia itu manusia yang memanggil kita. Apalagi Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang telah mati bagi kita, berkorban sepenuhnya, total hidupnya. Dia datang bukan untuk enjoy di dunia, tetapi dia datang untuk mati bagi kita. Total. Makanya Yesus berkata, sudah selesai. Total coba. Kalau kita ikut Tuhan nggak total, nggak serius, saya khawatir pengiringan kita itu masih kalah dengan orang-orang dunia. Dalam ensiklopedia Alkitab, bahwa eklesia itu berarti sebuah pertemuan atau sidang jemaat. Kata ini, saudara, dipakai ya juga dari segi umum juga, ya, dikumpulkan secara resmi. Kalau di dalam Kisah Rasul, orang-orang yang masuk dalam apa itu melihat drama itu juga dikatakan gereja atau eklesia. Kata logia itu dari kata logos yang artinya ilmu yang mempelajari sesuatu dengan akal rasio, bukan mitos. Jadi kalau kita mau belajar eklesiologi, kita mau belajar gereja, yaitu ilmu yang menerangkan atau menjelaskan tentang gereja Tuhan dengan segala eksistensinya. Jadi pengetahuan kita itu kan bukan segi afektif dan kognitif, tetapi juga psikomotorik. Kita bukan hanya sebatas tahu gereja itu dari Ecclesia Excalio gitu. Kita memahami kita dipanggil dari dunia ini, kita dibentuk melalui firman Tuhan. Bukan sebatas itu, tetapi bagaimana kita melakukan ya psikomotorik itu. Itu tiga ranah dalam pendidikan ya, karena saya seorang pendidik, tiga ranah pendidikan. Apa artinya kita mengerti? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, hormatilah ayah ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan menaikkan saksi dusta, jangan mengingini barang sesamamu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 itu. Kalau hanya sebatas logika kita, itu nggak berarti, nggak mengubah. Demikian juga pemahaman kita kan gereja. Kalau sebatas kita mengerti gereja Tuhan itu ekskaleo, tetapi tidak berpikir atau tidak melakukan, apa sih yang harus kulakukan sebagai gereja Tuhan? Rangkumannya, saudara, kata eklesia berasal dari dua kata eks dan kaleo, yaitu orang yang dipanggil keluar untuk melakukan sesuatu yang menjadi bentara atau pembawa berita ataupun melakukan pekerjaan lain sebagai seorang yang mendapat panggilan dari negara. Ini tadi sudah saya jelaskan bahwa kita dipanggil, eklesia dipanggil bukan untuk duduk-duduk, diam, ngopi, ngobrol, bukan. Tetapi ada visi, misi di pundak kita. Ada sesuatu yang harus kita lakukan. Kita nggak boleh lenggang-lenggang kangkung dalam lagu Betawi, artinya tidak melakukan apa-apa. Tetapi ada sesuatu yang kita harus lakukan. Dalam Alkitab kata eklesia memang mengacu dalam Matius pasal 16 ayat 18 tentang jemaat Tuhan. Nanti kita akan singgung. Kata eklesia menunjuk orang-orang yang dipanggil untuk melakukan sesuatu dengan totalitas, all out.
ya, all out, melakukan sesuatu. Jadi, saudara, kita itu dipanggil keluar dari dunia. Dan tadi dikatakan tidak kemana-mana, tidak keluar lagi. Di dalam untuk kita didewasakan melalui kebenaran firman Tuhan. Hidup sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Setelah kita kuat, setelah kita memiliki kualitas iman, kita memiliki kualitas sebagai gereja Tuhan, maka kita dikirim kembali masukkan ke dunia. Untuk apa, Pak? Untuk jadi terang dan garam dunia. Banyak orang menjadi skandalon batu sandungan dalam pengiringan kepada Tuhan karena dia tidak mau diproses. Setelah dia percaya kepada Tuhan Yesus, kita mesti orang harus belajar. Dan ini salah satunya kita mesti harus belajar. Ya, di Sema Adonai ini. Nah, kalau diimplementasikan bagi orang percaya bahwa mereka adalah milik Tuhan yang dipanggil dari dunia melakukan kebenaran firman Tuhan secara totalitas. Tugas kita berat, saudara. PR kita banyak. Kita percaya betul, saudara, bahwa Tuhan yang empunya firman itu memberikan firman kepada kita sesuai. Tidak mungkin kita melakukan firman yang di luar kemampuan kita. Kan saya itu sebagai guru, kalau ngasih soal anak itu kan pasti gampang. Tuhan Yesus lahir di kota atau kelas 1 pasti berkata Tuhan kita bernama Tuhan titik-titik. Jawabnya Tuhan Yesus kelas 1. Kelas 3 di manakah Tuhan Yesus dilahirkan? Kelas 5 mengapa Tuhan Yesus disalib? Ya, kelas 6 apa yang harus kau lakukan sebagai bukti kasihmu kepada Tuhan yang telah mati bagimu? Beda lagi. Saya dapat mengukur kemampuan anak. Anak saya, cucu saya yang 4 tahun tidak mungkin saya suruh ngangkat 10 kilo. Itu manusia aja tahu. Tuhan itu juga tahu bahwa seluruh firman Tuhan itu bisa kita lakukan. Yang tidak bisa kita lakukan itu karena memang kita egois. Kita kurang menyangkal diri, kita kurang total. Kita kurang sepenuhnya. Kita kurang sepenuhnya melakukan firman Tuhan itu. Ya pikulah yang kupasang, sebab bebanku pun ringan. Itu Matius pasal yang ke-11 ayat 28 dan 29 kalau salah. Bebanku pun ringan. Kenapa ringan? Karena Tuhan ikut memikul. Ya, Tuhan turut ikut memikul. Artinya apa, Pak Pendeta? Tuhan turut memikul itu artinya Tuhan memberikan kekuatan. Allah turut bekerja untuk melakukan segala sesuatu. Mendatangkan kebaikan. Rom 8 ayat 28. Bekerja itu artinya kita diberikan kekuatan. Energon. Ya, itu juga dalam apa itu Filipi pasal 2 itu. Ya, Allah lah yang mengerjakan. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan. Kata mengerjakan itu energon. Allah mensupport, memberikan kekuatan untuk kita melakukan firman Tuhan. Oleh sebab itu, dari poin ini yang pertama, mari kita menyadari bahwa kita ini dipanggil untuk melakukan firman Tuhan dengan totalitas. Kalau kita milik Tuhan, kita tidak perlu khawatir lah hidup ini. Pasti Tuhan pelihara, Tuhan jaga. Kita milik Tuhan, pasti Tuhan lindungi.
Kita milik Tuhan, pasti Tuhan eh, atur dalam segala sesuatu. Kita belajar gereja. Gereja itu dari bahasa Portugis igreja, ya, yang jika dilihat dari pemakaiannya merupakan terjemahan Kyriake, yang berarti milik Tuhan, yaitu orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Nah, gereja itu juga merupakan persekutuan orang-orang percaya kepada Tuhan. Itu sama dengan eklesia dalam bahasa Yunani. Nah, kata eklesia itu pertama memiliki arti gedung. Memiliki arti gedung. Nah, di mana kita jemaat beribadah. Dan ini merupakan salah satu kunci pertumbuhan gereja. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saya, dan saudara mesti harus digembalakan dalam satu penggembalaan. Di situ kita bertumbuh. Di situ kita belajar firman Tuhan. Memang zaman sekarang ada banyak orang punya alasan tidak terikat dalam satu gereja. Sebab di YouTube itu bisa mendengar khotbah 10 kali sehari. Nanti kalau kita belajar eh, dalam pertemuan-pertemuan terakhir panggilan gereja itu salah satunya dipanggil untuk bersekutu, koinonia. Kalau kita sendiri nonton YouTube itu kan tidak bersekutu. Persekutuan kita itu sebagai anak-anak Tuhan mesti harus terikat dalam sebuah gereja. Nah, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, kita mesti harus membuat gereja itu senyaman mungkin, jemaat betah, ya. Usahakan gereja bintang 5 dalam arti jemaat betah dan nyaman, ya. Diusahakan. Memang saya pelayanan sudah 32 tahun, banyak hal yang saya kerjakan, ya. Gereja yang kotor, gereja yang kurang nyaman, jemaat juga nggak nyaman, ya. Oleh sebab itu, eklesia pertama gedung, memiliki arti gedung. Yang kedua, bahwa eh, gereja itu memiliki arti organisasi. Istilah organisasi mempunyai dua pengertian, yang umum, ya, yaitu seperti lembaga, kelompok, perusahaan, sekolah, dan lain-lain. Nah, kedua menunjuk sebuah proses pengorganisasian, yaitu bagaimana pekerjaan diatur dan dialokasikan di antara peranggota sehingga tujuan organisasi dapat secara efektif. Organisasi dapat diartikan sebagai kumpulan orang dengan sistem kerjasama untuk mencapai suatu tujuan. Nah, gereja itu sebuah organisasi, sehingga harus dimanage, diatur, ya, harus punya manajemen yang bagus. Nggak yang penting kebaktian hadir, bukan. Akan diatur dengan baik. Dan kita tahu dalam ruang lingkup gereja, ya, organisasi gereja itu disebut denominasi. Apa itu denominasi, Pak? Denominasi itu adalah satu kelompok keagamaan yang dapat diidentifikasikan di bawah satu nama, struktur, dan atau doktrin. Nah, denominasi gereja di Indonesia itu ketika saya kuliah S2 kalau nggak salah berapa tahun yang lalu itu sudah 350 sekian. Nggak tahu dalam perkembangan sekarang. Nah, biasanya setiap denominasi itu menekankan sebuah ajaran.
pengajaran A, gereja A menekankan pengajaran ini, gereja B menekankan pengajaran ini, gereja C menekankan pengajaran ini. Tetapi kita tidak bisa menghakimi itu sesat. Ada sama-sama gereja, oh ajarannya sesat kok. Kalau ditanya sesat, apanya sesat? Sesat kan menurut Anda. Menurut gereja C nggak sesat. Nah, kalau sampai kena menyesatkan begitu, saudara. Wah, pendeta ini sesat. Nah, sesat kan menurut Anda. Kalau saya berdebat sama teman-teman kantor ya, dulu ada satu anak yang saya didik terus pindah ke agama lain. Wah, itu disambut dengan meriah. Ya saya berikan karena memang bapaknya pulang dari apa itu berlayar, kemudian melihat anaknya kok ikut agama Kristen, akhirnya harus pindah agama. Tapi sebaliknya, bapaknya pulang dari berlayar, melihat agamanya dia punya surat baptis. Akhirnya suruh belajar agama Kristen. Wah, itu rame. Ya, saya tanya, kalau orang pindah agama sesat atau murtad? Itu. Sesat atau murtad? Sesat, Pak. Itu kan menurut kamu. Eh, tobat atau murtad? Saya bilang, tobat atau murtad? Murtad, Pak. Ya, itu kan menurut kamu. Menurut saya tobat. Dari pandangan mana dulu gitu loh. Makanya kita mesti harus kacamata kita itu jangan hanya kacamata hitam. Kalau kacamata kita hitam, melihat denominasi lain tuh hitam gitu loh. Sedangkan gereja itu kan, ini saya lihat di Google ya. Di Indonesia itu kan aras gerejanya banyak ini. Ada PGI, KWI, PGLII, PGBI. PGBI ketika saya jadi pimpinan Kabupaten Bekasi itu aja ada 80 sampai 82 organisasi di PGBI. Jelas ini beda lagi, beda lagi, beda lagi, beda lagi ini. Ya, oleh sebab itu kita perlu belajar sehingga kita tidak menghakimi orang lain gitu. Nah, Rasul Paulus mengingatkan bahwa gereja dianalogikan sebagai tubuh yang memiliki beberapa anggota yang saling menopang satu dengan yang lain. Sehingga dalam mencapai satu visi dan misi gereja tidak dapat one man show, tetapi perlunya kerjasama satu dengan yang lain. Ini kita masih bicara tadi organisasi. Jadi tidak ada Superman dan Wonder Woman di gereja. Sehebat-hebatnya kita pasti ada yang lebih hebat dari kita. Kita seorang pemimpin tidak mesti harus bisa semuanya. Tetapi bagaimana kita memanage, mengatur orang lain supaya gereja itu dapat mencapai visi dan misi. Ya, visi dan misi. Kalau gereja didominasi oleh satu orang, merasa paling hebat, tunggu tanggal mainnya, gereja itu akan sepi. Nah, dalam uraian di atas bahwa gereja bukan sebatas organisasi, melainkan juga organisme, yakni susunan organis dari makhluk hidup, susunan sistematis dari berbagai-bagai untuk mencapai tujuan. Jadi, kalau Rasul Paulus menganalogikan gereja itu tubuh Kristus, anggotanya banyak. Dalam satu gereja itu pasti ada banyak karunia-karunia. Tangan tidak bisa berkata, saya paling penting. Kaki berkata, saya juga paling penting. Semuanya penting. Makanya sebagai
hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, mesti harus belajar menghargai orang lain. Kalau tangannya sakit, pasti kakinya juga harus merasa itu. Jangan tangannya sakit, tapi kakinya nggak merasa apa-apa. Kepala pusing aja, kepala pusing aja udah mempengaruhi banyak hal. Nah, mestinya dalam sebuah pelayanan keunitian itu penting untuk mencapai visi misi kerajaan surga. Itu diperlukan sebuah keunitian bahwa aku perlu kau perlu aku. Itu loh. Kita saling memahami, saling menerima orang lain sebagaimana orang lain ada. Itu gereja. Kita bertemu untuk mengasihi. Kita bertemu saling menyembuhkan. Lagunya aja begitu. Gereja itu kudus dan am. Ya, kudus dan am. Kata kudus itu dari kata gados. Ya, kalau dalam bahasa Yunaninya kan hagios. Yang artinya disisihkan dari dosa, dari dunia. Tadi kan dipanggil dari dunia itu. Disisihkan. Untuk melakukan hal-hal yang mulia. Kata am itu bicara soal universal atau umum. Bersifat umum gereja. Dalam arti orang mengerti itu gereja. Tetapi kita harus tahu bahwa kita ini sudah dikuduskan. Disisihkan dari dunia. Dan tidak lagi melakukan perkara-perkara dunia. Nanti kalau dibaca Galati pasal yang ke-5 ayat 19, ya, perkara-perkara daging, hal-hal dunia telah nyata, percabulan, ya, percabulan, pencemaran. Tetapi buah-buah roh adalah kasih, itu dalam Galati 5 ayat 21 sampai 22a itu. Jadi kita tidak lagi melakukan dosa. Sebab apa? Sebab kita sudah lahir baru. Itu nanti masuk dalam tema jalan masuk ke gereja. Kita sudah lahir baru. 1 Petrus pasal 2 ayat yang kedua. Jadilah bayi yang baru lahir, yang ingin air susu yang murni dan rohani, yang olehnya kamu diselamatkan. Jadi kita ini disisihkan dari dunia untuk tidak berbuat dosa lagi. Rasul Yohanes menulis, 1 Yohanes pasal 3 itu dikatakan bahwa kalau kamu telah dilahirkan, ya, anak-anak yang dilahirkan dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Artinya tidak terus-menerus berbuat dosa lagi. Kita bisa jatuh dalam dosa, tetapi kita tidak boleh hidup dalam dosa. Ini makanya saya katakan kepada anak didik, anak-anak murid, saya tanya, ini kan pelajaran kelas 5 itu tentang lahir baru. Apa bedanya babi dan baby, anak-anak? Oh, kalau babi itu binatang. Kalau babi, tapi kalau baby manusia, betul. Kalau maksudnya begini, kalau babi itu sekalipun dibersihkan, dia terus-menerus jatuh ke kubangan. Pasti kembali ke kubangan, walaupun dia disemprot pakai steam, terus disiram pakai minyak parfum dari Paris, balik lagi ke kubangan, disemprot lagi, balik lagi ke kubangan. Tapi kalau baby enggak, diampuni, ya, dibersihkan, disucikan, ya sudah tinggal di tempat tidur. Jadi kita bisa jatuh dalam dosa sekali, dua kali. Tidak terus-menerus. Karena apa? Karena kita sudah dikuduskan dari dosa. Perkataan perbuatan kita sesuatu yang mulia. Ya, glory.
mulia, yang agung, ya, yang menunjukkan karakter Allah. Itu nanti kita bicara soal tentang terang itu. Jadi gereja itu adalah gereja yang kudus. Nah, gereja juga menunjuk orang yang percaya. Itu 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Tidak tahukah kamu waktu bunuh bait Allah? Dari kalimat ini, saudara, dipastikan bahwa gereja adalah pribadi orang percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Maka kita harus menyadari dan menjaga tubuh kita ini untuk tidak jatuh dalam percabulan. Jemaat Korintus itu kan eh, jatuh dalam percabulan. Maka dalam 1 Korintus pasal 8, Paulus menulis ya supaya dia tidak jatuh dalam penyembahan berhala, tidak jatuh dalam percabulan, tidak jatuh dalam perzinahan. Ya, kita ini adalah bait Roh Kudus. Kita itu bait Roh Kudus. Makanya kita harus menjaga tubuh kita. Ada gereja-gereja tertentu, ada gereja-gereja tertentu yang memakai dasar ini supaya kita tidak boleh merokok. Kalau ditanya Pak Pendeta, orang Kristen boleh merokok enggak sih Pak? Katanya dalam 1 Korintus pasal 6 19 sampai 20 itu dasarnya kita tidak merokok ya Pak ya. Saya memang menjawab, memang Alkitab tidak ada kalimat dilarang merokok. Adanya di pom bensin, adanya di gedung film gitu. Tapi kalau kita itu tubuh kita bait Allah, kita harus jaga kesehatan kita. Ya. Apa artinya kita tidak terikat rokok, tapi kita terikat yang lain, makanan-makanan yang lain. Ya, semuanya memang boleh kita makan, tetapi semuanya tidak berguna. Tidak semuanya berguna maksudnya. Oleh sebab itu Tuhan ingin supaya kita itu ada dalam kesehatan. Dalam kesehatan itu kita dapat mengabdi kepada Tuhan. Eklesia dalam eh, Injil Sinoptik. Sinoptik itu sin bersama optik melihat. Injil Sinoptik itu Matius, Markus, Lukas. Itu memang Matius menulis tentang jemaat. Tuhan Yesus berkata, ya, aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Ya, itu juga dalam Matius 18-17 bicara juga soal tentang jemaat, eklesia. Ada orang yang eh, menyanggah bahwa kita tidak bisa membuat tentang eklesia itu hanya berdasarkan ayat itu. Tetapi kita tahu bahwa Yesus bicara soal jemaat. Itu sebelumnya Tuhan sudah mengisyaratkan, yaitu tentang kerajaan surga. Saudara-saudara, yang dimaksud kerajaan surga ya dalam Alkitab itu atau juga kerajaan Allah. Tapi biasanya Matius menulis kerajaan surga. Sebab Matius itu ditulis untuk orang Yahudi. Dan orang Yahudi kalau menyebut Allah itu sangat riskan, sangat sungkan gitu. Sangat karena Allah itu transenden, Allah itu begitu mulia dan agung. Yahweh diganti Adonai. Ya, tidak menyebut Allah, makanya ditulis kerajaan surga. Nah, kata surga dipilih sebagai ungkapan pengganti untuk Allah, itu kas Yahudi, ya. Penghormatan kas Yahudi yang enggan menyebutkan nama Tuhan. Kata kerajaan dari kata Yunani, ya, dikatakan di situ Basilia.
Basilia memiliki dua arti, yaitu raja dan kawasan atau daerah yang dikuasai raja tersebut. Jadi ungkapan kerajaan di sini berarti pelaksanaan kekuasaan Allah sebagai raja. Jika seorang tunduk atau menundukkan diri kepada kekuasaan Allah, berarti mengakui Tuhan sebagai rajanya, disitulah kerajaan Allah berada. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, kerajaan Allah ada di antara kamu. Nah, kata kerajaan ini memiliki pengertian yang dinamis dan bukan statis. Hal ini jelas tersirat dalam doa Bapa kami. Ini nanti saya akan uraikan secara khusus ya karakter kerajaan Allah sesuai dengan doa Bapa kami dengan waktu yang ada. Saya bicara berapa menit Ibu apa itu ini? Iya, 50 menit, Pak. 50 sampai 1 jam, Pak. Oh gitu ya, kayaknya Iya, saya bisa. Ini masih 35 menit, iya, Pak. 30-an ya. Ya sebab saya pakai stopwatch juga. Supaya kalau pendeta ngomong itu 2 jam, ngomong terus gak bisa bukan ya. Oke. Doa Bapa kami bukan hanya sebagai formula doa yang diajarkan Yesus, melainkan Yesus menunjukkan pola kehidupan anak-anak Tuhan sebagai warga kerajaan Allah yang aktif menghadirkan kerajaan Allah dalam kehidupannya tentunya. Nah, doa Bapa kami itu bukan formula, apalagi sebagai jimat. Saya memang dari GKJ, Gereja Kristen Jawa waktu kecil. Dan sampai sekarang kalau saya hadir di gereja-gereja itu doa Bapa kami sebagai doa penutup. Itu tidak salah. Tapi sebenarnya doa Bapa kami itu bukan sebagai formula yang harus dihafalkan. Ya. Dan nanti kita akan singgung tentang khusus tentang doa Bapa kami itu. Kalau kalau doa Bapa kami itu sebagai formula yang mesti harus dikatakan gitu. Nah, kalau Petrus waktu mau tenggelam itu melihat Yesus kemudian dia berjalan di atas air, ketika dia berjalan di atas air kemudian dia melihat ombak, dia tenggelam, dia cukup berdoa, Tuhan tolonglah kami. Cukup doanya begitu. Coba dia berdoa Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Dia tenggelam duluan ya. Nah, bersamaan dengan kedatangan Yesus, manusia dipanggil untuk masuk dalam kerajaan Allah menjadi rakyat kerajaan itu. Nah, ini hubungannya gereja dengan kerajaan. Jadi orang-orang gereja itu yang telah dikuduskan tadi Bapak Ibu, sebenarnya dikuduskan untuk masuk dalam kerajaan, menjadi rakyat kerajaan itu. Kita Filipi mencatat, kamu adalah warga kerajaan Allah. Di sanalah engkau menantikan kedatangan Tuhan. Kita ini warga kerajaan Allah. Memang kalau ada demokratis di Indonesia kan demokratis. Tetapi kerajaan Allah secara pribadi kita harus juga sistem pemerintahan kita juga teokratis. Theos Christian. Teokratis itu seluruh peraturan, seluruh perundang-undangan datang daripada Allah. Nah, dalam hidup kita, gaya hidup kita, dimanapun dan kapanpun, kita harus sadar bahwa kita ini ada dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu bukan future, bukan nanti saja, tetapi masa kini. Gaya hidup kita itu pangeran-pangeran kerajaan Allah. Cara bicara, intonasi kita ngomong, mengungkapkan kemarahan, mengungkapkan emosi kita. Itu kita ini orang-orang kerajaan loh. Nah, hal ini dapat dimungkinkan kalau kita bertobat, meninggalkan cara lama dan mengenakan cara hidup yang baru. Orang yang percaya eklesia tadi itu dipanggil masuk dalam kerajaan Allah. Berarti orang yang percaya itu
memasuki kawasan di mana Tuhan Allah merealisasikan kuasanya sebagai raja. Kalau saudara bernyanyi, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Tahu enggak bicara nyanyi begitu? Kalau kita bisa bernyanyi begitu berarti kita harus kita harus kita harus membawa diri kita itu sebagai abdi daulos dan dia raja kita. Yang kita taat, yang kita tunduk tanpa syarat. Berani kita berkata begitu, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Itu pengakuan. Ya, itu pengakuan. Kalau seorang suami yang suka nyeleneh, suami yang suka mukul istri, suami yang matanya jelalatan, kalau nggak punya duit diem di rumah, kalau nggak punya duit, kalau banyak duitnya dia nggak pernah di rumah, terus di depannya istri nyanyi, kau gadisku yang cantik, nah 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 nah, ni. Nyanyi begitu, istrinya muak itu, ya, istrinya muak. Dengarlah seruan hatiku, itu lagu tahun 60-an atau 70-an. Aku cinta padamu. Istrinya muak karena karakternya aja begitu kok. Bagaimana bisa bernyanyi? Loh kita kalau warga kerajaan surga, mesti harus betul-betul Matius 22 ayat 37 sampai 40 itu. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa kita. Sehingga kita baru berani bernyanyi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Nah, berarti begitu. Kalau kalau kita nggak sungguh-sungguh, aduh, jangan Tuhan tuh memalingkan wajahnya. Ah, lagumu membuat perut saya sakit. Tuhan bilang begitu, saudara. Memuakkan gitu. Oleh sebab itu, kalau kita ini mengakui Dia sebagai Raja, maka kita harus mengabdi. Hidup ini mengabdi kepada Tuhan. Mengabdi itu bukan mesti saudara harus jadi pendeta, jadi pelayan Tuhan, buat sekolah Alkitab. Bukan hanya itu penting. Ya, saya pun juga belajar terus saya. Masih banyak belajar saya. Saya rasa masih sedikit. Kita mesti harus belajar supaya yang saya dikatakan tadi bahwa ajaran di YouTube itu macam-macam. Wadah bicara ini, tidak boleh itu, ini nggak berlaku, itu nggak berlaku. Nah kalau kita nggak tahu firman Tuhan, ya, oh gereja itu kita nggak usah kumpul-kumpul. Orang Tuhan Yesus saja berkata, kalau kamu berdoa tutuplah kan sendiri, nggak perlu kumpul-kumpul. Lah bagaimana? Kalau Matius dalam Ibrani 10 ayat 25, janganlah kamu meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Ini gimana? Ibadah itu walaupun diterjemahkan sinagoge ya. Hubungan gereja dengan kerajaan Allah. Kata jemaat Tuhan dalam perjanjian lama disebut kahal Yahweh. Yang menunjuk hubungan Tuhan Allah dengan bangsa Israel yang diatur dalam perjanjian kasih karunia. Jadi adanya sebuah perjanjian. Perjanjian itu satu ikatan yang perlu komitmen, keseriusan, kesungguhan, penyangkalan, dan sungguh-sungguh. Kalau remaja pemuda, gitu, pemuda lah bukan remaja pemuda, terus kemudian mengucapkan janji nikah, itu kan sebuah perjanjian. Aku akan menerima engkau sebagai suami dan istri, suami satu-satunya mengasihi dan lain-lain. Itu kan sebuah perjanjian. Itu mesti harus dipertahankan. Tapi memang tidak semudah membalik tangan. Nah,
Kalau dengan manusia aja kita membuat sebuah perjanjian, MOU, perjanjian, terus kita mengingkari, itu di mata orang yang kita buat perjanjian, kita sudah dipandang orang yang nggak konsekuen dan konsisten. Jemaat Tuhan itu merupakan perjanjian kasih karunia daripada Tuhan. Nah, kata jemaat Tuhan menunjuk pada persekutuan umat perjanjian Allah. Dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus menyebut orang percaya menjadi miliknya dengan kata jemaatku. Nah, dalam perjanjian lama itu umat Mesias. Umat Mesias. Sebab kedatangan kerajaan Allah dalam PL dikaitkan dengan kedatangan Mesias. Dengan kedatangan Mesias. Dengan kedatangan Mesias itu, maka kerajaan Allah itu nyata. Dan orang-orang yang ada di dalam Kristus, dia ada dalam kerajaan Allah. Jadi dapat disimpulkan di sini kerajaan Allah adalah karya besar dan mulia untuk menggenapi janjinya tentang keselamatan dalam Kristus, sedang gereja adalah umat yang telah dipilih dan dipanggil oleh Tuhan Allah untuk mendapat keselamatan yang terkandung dalam kerajaan itu. Ini hubungannya. Nah, kerajaan Allah direalisasikan terlebih dahulu, baru gereja Tuhan. Sehingga kerajaan Allah merupakan tujuan kehidupan gereja. Jadi visi gereja mesti harus masuk dalam kerajaan Allah itu. Ya. Dia harus memiliki indikator arahnya ke sana, yaitu mempersiapkan jemaat masuk dalam kerajaan Allah. Itu mesti gereja yang benar begitu. Ya, visinya ke sana. Nah, kerajaan surga diungkapkan di dalam gereja karena gereja memberitakan kelepasan dari dosa untuk memperoleh keselamatan, yaitu hidup dalam kerajaan Allah. Nah, ini setelah ini nanti saya serahkan kepada Ibu ini ya. Pola hidup kerajaan berdasarkan doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga itu bicara adanya pengakuan Allah sebagai Bapa. Artinya bahwa Allah itu bukan transenden ada di atas, melainkan juga imanen. Allah yang juga hadir dalam hidup kita, bahkan Roh Kudus ada dalam hati kita yang nanti tanggal 28 nanti akan kita peringati di hari Pentakosta. Kalau orang Yahudi itu kan apa ya, begitu melihat Allah begitu agung. Tapi Yesus mengajarkan kalau kamu berdoa sebut dia sebagai Bapa. Mengakui kekudusan, dikuduskanlah namamu. Ya, skripsi saya tentang dikuduskanlah namamu. Ya, dulu saya apa itu mau tentang apa Bapa kami dalam surga. Saya mau menguraikan Bapa kami dalam surga. Tapi waktu itu ditolak judul saya oleh Pendeta Erastus waktu itu sebagai rektor apa itu. Akhirnya saya lihat dikuduskanlah namamu. Mengakui kekudusan berarti juga hidup dalam kekudusan. Kalau Allah kudus, kita harus hidup kudus. Kalau Allah itu suci, kita harus suci. Kalau kudus itu gados. Kalau suci itu kan kataritsu. I clean, saya bersih. Bersih berarti nggak ada dendam, nggak ada iri, nggak ada benci. Jangan selalu misunderstanding, salah pengertian, negative thinking. Kudus dan suci. Ya, berbagilah orang yang suci hatinya karena ia akan melihat Allah. Kalau Allah itu kasih, kita harus hidup dalam kasih. Kalau Allah mengampuni, kita harus mengampuni. Kamu tidak akan bisa diampuni kalau kita tidak mengampuni. Itu nanti di dalam doa Bapa kami. Merealisasikan kerajaan surga dalam kehidupannya. Surga itu adanya damai, bukan pertengkaran. Kerajaan surga itu harus ada dalam keluarga kita, di tempat kerja kita, dimanapun dan kapanpun,
kita harus merealisasikan, membuktikan, menyatakan kerajaan surga itu ada dalam damai, ketenangan, ketentraman, ya, sukacita, dengan menyatakan kehendak Allah dalam kehidupannya. Jadilah kehendakmu. Kita nyatakan kehendak Allah, apa itu? Kehendak Allah, apa yang dia Allah, apa yang dimau oleh Allah, ya, dinyatakan kehendak Allah, bukan kehendak kita. Jadi hidup kita ini sebenarnya merupakan sebuah fotokopi daripada Kristus dalam hidup ini yang melakukan kehendak Allah. Ya, berikanlah makanan kami yang secukupnya, merasa cukup, hidup merasa cukup. Terus mengampuni yang bersalah, ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mengampuni, mengampuni itu artinya melunaskan hutang, ya, mengampuni orang yang bersalah. Tapi kalau saudara tidak bisa mengampuni suami, istri, atau orang lain, doanya mesti harus diubah. Jangan ampuni dosaku seperti aku tidak mengampuni dosa saudaraku. Kita harus konsekuen loh. Kalau kita tidak bisa mengampuni suami, tidak bisa mengampuni istri, tidak bisa mengampuni mertua, tidak bisa mengampuni orang lain, doa kita mesti tidak usah ampunilah dosaku seperti aku mengampuni orang lain. Jangan ampuni dosaku seperti aku tidak mengampuni dosa orang lain. Melepaskan diri dari kejahatan. Poneros. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab diri kita itu kan punya kemauan untuk berbuat jahat. Kejadian 6 ayat yang kelima, kecenderungan manusia itu berbuat jahat. Ya, keinginan mata, keinginan daging dalam kitab Yohanes itu ya. Keinginan mata ini, waduh, jahat. Keinginan mata gara-gara si ada Hawa ngelihat pengetahuan yang baik dan buruk, jatuh. Itu kejahatan. Ya, Daud melihat Bathsheba sedang mandi, jatuh. Jahat. Kita harus berani melepaskan itu loh. Ya, karena engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, itu berarti mengakui kedaulatan Tuhan. Bahwa Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Itu kita harus belajar seperti Ayub. Ayub itu nggak salah. Tapi dia tahu, dia mengakui kedaulatan Tuhan. Ya, Allah yang berkuasa atas dia. Ketika Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani, bukan kehendakku, tetapi kehendakmu jadilah. Dia yang berdaulat. Nah, dari uraian di atas kita tahu bahwa kerajaan Allah itu dipahami sebagai aktivitas rohani, bukan materi. Amin. Saya serahkan kepada Ibu Eni karena waktunya sudah 50 menit lebih. Baik. Oh, saya Bapak. saya matikan dulu. Stop. Iya. Iya. Makasih banyak Pak Efras ya. Pengajaran yang sangat baik sekali untuk hubungan gereja dan kerajaan Allah. Kita sudah tadi udah diajarkan oleh Pak Efras. Tentunya Bapak Ibu pelajarannya belum sampai di sini. Ingat, pelajaran ini ada 12 kali pertemuan dan hari ini adalah pertemuan yang pertama. Sebelum dibukanya ruang tanya jawab ya, saya akan mengumumkan channel-channel apa saja yang live bersama-sama dengan kami. Nah, saya mempersilahkan kepada Bro Kodek untuk menampilkannya dan saya akan membacakannya Bapak Ibu. Ya, ini channel-channel yang ada 16 channel ya. Acara ini direlay ke channel-channel YouTube dan di Facebook ya. Pertama itu adalah channel kami, channel awal sekali ada channel Adonai. Kemudian setelah beberapa minggu kemudian kami menambahkan channel Sema Adonai Apologetik ya. Jadi kedua channel ini adalah milik kami Sema Adonai dan channel Omihen itu adalah channel saya sendiri, channel Uti Wamena, channel Abi Ismail channel Ferdinand Wardana, channel Pendalaman Alkitab,
channel Nebu Ali, channel Kodek FH, channel Batu Karang, channel Antara Channel, channel Garnet Jidan, channel Agus Kurnia melalui Facebooknya, channel Duf Levite Facebook Live itu dari Facebook juga, channel Agus Kurnia Facebook Live, dan channel King Alexander, serta channel Anah Chandra. Saya meminta dengan hormat Bapak Ibu untuk tolong subscribe ya channel-channel kami ini supaya kami lebih semangat lagi untuk menyuarakan kebenaran melalui YouTube ini. Dan saya minta kepada Bapak Ibu juga kalau pelajaran ini pelajaran yang sangat bagus sekali, tolong di-share-kan ke teman-teman. Jadi supaya teman-temannya bisa mendapatkan berkat seperti sama yang mendapatkan berkat dengan kita. Kalau boleh ajak teman-teman juga untuk masuk ke minggu depan di jam yang sama, hari Kamis. Mungkin jamnya mungkin kita akan rubah jam 9.10 karena Pak Epras ngajar ya. Mungkin kita ambil kebijaksanaan, mungkin lebih telat 10 menit. Nanti kita akan memberitahukan kepada Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih. Pak Epras sungguh luar biasa, sangat diberkati sekali. Ternyata pola hidup kerajaan Allah itu memiliki banyak syarat ya. Tadi udah dikasih tahu mengenai doa Bapa kami itu memiliki arti yang luar biasa ya. Dan tadi Pak Epras juga sudah menekankan doa Bapa kami itu bukan doa yang dihafal, yang diucapkan dengan kata yang umpamanya dalam keadaan apa aja diucapkan begitu aja, hafal di mana aja, tetapi harus dihidupkan dari setiap perkataan ya Pak ya. Ya, diaplikasikan. Diaplikasikan, baik ya. Bapak Ibu silakan ya kalau jika ada yang mau bertanya silakan untuk raise hand terlebih dahulu, nanti diberikan kesempatan untuk Bapak Ibu untuk bertanya ya. Jangan malu-malu, ada kesempatan diusahakan untuk digunakan ya. Kalau di kelas biasanya orang berebutan nanya ya Pak ya. Iya. Nanya berebutan gitu, angkat tangan gitu ya. Ini nggak tahu juga mungkin mereka udah terlalu malam atau gimana gitu. Nah, Iya. Pak Epras, untuk bisa orang memahami pengajaran eklesiologi ini, apa yang harus kita berikan kepada mereka supaya mereka tahu? Kadang-kadang Pak, orang yang awam mereka tidak tahu itu apa sih pengajaran eklesiologi ini. Mungkin Pak Epras bisa menerangkan sedikit supaya mereka memahami apa itu pengajaran eklesiologi ini. Iya. Seperti apa yang saya uraikan tadi, intinya bahwa eklesiologi dari eh, kalimatnya ex dan kaleo dipanggil keluar. Dipanggil keluar dari dunia ini berarti yang pertama dia meninggalkan cara hidup yang lama. Ya, meninggalkan cara hidup yang lama, masuk di dalam persekutuan dengan Tuhan, ya menjadi gereja Tuhan. Nah, di situ ia harus belajar firman dan taat akan firman Tuhan. Dan setelah itu dia bisa menjadi garam dan terang dunia. Sebab Tuhan memanggil kita itu bukan sebatas memanggil tanpa kerjaan. Dipanggil untuk keluar, diperbarui melalui firman dan dijadikan apa itu garam dan terang dunia. Hidup serupa dengan Kristus Yesus. Gitu Ibu Hen. Oh ya, baik, makasih banyak Pak. Ya, bagaimana teman-teman? Adakah yang masih mau bertanya? Ayo silakan, Iya, Bapak kira-kira Ibu. kira-kira jelas atau tidak tadi apa terlalu cepat? Iya, saya rasa jelas sekali sih ya Pak ya, dengan cara Bapak mengajarkan tadi itu cukup Iya, jelas. Bahkan Bapak ini menjelaskan secara detail kalau menurut saya. Pak, ada ada. Saudara Reza. Iya, silakan Reza. Iya, Shalom Pak Epras. Gimana Shalom. kabarnya Pak? Baik-baik. Baik, mau nanya gini Pak. Kan ini Pak, yang saya mau bertanya gini.
kan kita itu disebut garam dunia. Nah, ini kan saya agak kurang paham nih, Pak, ya. Kurang paham nih, Pak. Nah, Ya. yang disebut garam dunia itu tuh, siapa gitu, Pak? Apakah kita sendiri atau untuk orang lain gitu, Pak? Monggo, Pak. Oke, terima kasih pertanyaannya. Tuhan Yesus mengatakan, kamulah garam dan terang dunia. Nah, kita melihat yang dimaksud adalah orang-orang percaya sebagai garam. Garam kalau tidak asin lagi akan diinjak-injak katanya. Artinya bahwa hidup kita harus seperti garam. Kalau sayur asem, garamnya mungkin tidak terlalu banyak, sedikit aja. Tetapi memberikan aroma rasa enak. Dimanapun anak Tuhan ada di situ, harus menjadikan sukacita, lingkungan, menjadi berkat bagi lingkungan. Ya, menimbulkan rasa enak. Dua, garam itu juga mengawetkan. Mengawetkan. Artinya kalau supaya ikan tidak busuk pada waktu itu masih dikasih garam. Dan masih banyak lagi arti-arti garam itu. Mengawetkan di sini bagaimana kita mempertahankan kedamaian, ketentraman, sukacita itu awet. Ya, tenang. Itu tetap konsisten. Jadi garam di sini bicara soal fungsi. Fungsi-fungsi garam. Masih banyak fungsi-fungsi garam yang lain. Ya, memberi rasa enak, mengawetkan, itu. Menjadi obat juga. Itu Pak Reza. Jadi fungsi garam itu sendiri maksudnya. Itu kita harus seperti garam dunia dimanapun kita berada. Tapi kalau kita tidak kehadiran kita menjengkelkan, kehadiran kita memuakkan, kehadiran kita membuat orang menjijikkan gitu, ya tidak jadi garam dunia. Kalau dalam Rom 12 ayat yang kedua itu kan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Kata berubah itu kan metamorfosis. Dari ulat ke pompong, kupu-kupu. Kalau anak Tuhan masih jadi ulat, menjijikkan. Jangan bergaul sama dia. Itu tidak jadi garam dia. Tetapi kalau dia jadi kupu-kupu, menyenangkan orang lain. Makanya saya katakan kepada anak murid saya, satu kelas itu kadang-kadang hanya 2, 3. Pak, saya cuma sendiri, Pak. Agama, Pak, di agama Kristen, Pak. Nggak apa-apa, nah. Satu, jadilah garam. Walaupun sedikit, nggak perlu banyak. Ya, walaupun hanya 3, 4 orang, kamu harus bangga. Tuhan percayakan di situ kau jadi garam di kelas, ya, menjadi pembawa terang, membawa damai, menyenangkan, kehadiranmu membuat orang senang. Begitu Pak Reza. Baik Pak, kita sudah ada, mungkin Reza udah pasti udah nangkep ya Pak ya. Dia udah angkat jempol tuh. Wah, luar biasa tuh. Jempolnya udah naik ke atas gitu ya. Sekarang ada saudara saya, Pak Daniel. Saudara kita dalam Tuhan akan bertanya. Silakan Pak Daniel, dipersilakan buka mute-nya. Ya, silakan. Pak Efras, saya mau Iya, tanya apa shalom, shalom. bedanya Ya, kudus dengan suci? oh iya Pak. Kudus itu dari bahasa Ibrani gados. Artinya disisihkan untuk sesuatu yang disisihkan dari dunia dan diperuntukkan untuk sesuatu yang mulia. Itu bukan hanya orang, tetapi juga benda-benda suci. Ya, misalnya kalau keyboard itu sudah dikuduskan, ya untuk lagu-lagu rohani kalau sudah dikuduskan untuk di gereja. Nggak bisa dia langsung,
oh saya pinjamin untuk organ tunggal, nyanyi lagu-lagu pop, itu enggak itu dikuduskan. Dikuduskan tuh disisihkan dari dunia dan diperuntukkan untuk sesuatu yang mulia, yaitu untuk Tuhan. Kalau saya, Pak Daniel, dan kita semua sudah dikuduskan, berarti kita itu meninggalkan hidup lama, hidup kita, perkataan, perbuatan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga lagu kita, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, lagunya begitu. Tetapi kalau suci, itu kata ritsu, I clean, saya bersih. Bersih di sini bukan fisik saja, tetapi hati. Orang tidak menyimpan kesalahan orang, hatinya tidak bengkok. Dulu kalau di sini dulu, wah Padang bengkok, nggak ada Padang bengkok. Jawa bengkok juga ada, Batak bengkok juga ada, Cina bengkok juga ada. Hatinya nggak lurus, Pak. Itu nggak suci. Jadi kata suci, kata ritsu itu bicara kejernihan, kebersihan hati kita. Ya, artinya udah betul-betul tulus, melayani dengan tulus, sudah enggak macam-macam. Udah diejek, diolok. Ah, pokoknya aku melayani dengan tulus saja. Jadi kata ritsu itu bicara soal kejernihan hati, tidak menyimpan kesalahan, tidak iri, tidak benci, tidak dendam gitu. Kalau kudus tadi, benda-benda pun juga dikuduskan. Gitu Pak Daniel, bagaimana? Terima kasih penjelasan lengkapnya, Pak Efra. Terima kasih, Tuhan berkati. Tuhan berkati Ya, kembali. ya, kalau ada pertanyaan boleh lagi ya, ditanya lagi, boleh dipersilakan ya. Baik, Bapak Ibu masih adakah di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya? Dipersilakan, mumpung waktu kita masih ada ya. Jadi Pak Epras, untuk gereja itu bukan bangunan ya Pak ya. Gereja itu adalah kita-kita ini umat percaya ya Pak ya. Ya, gereja juga termasuk bangunan. Iya betul, gereja itu bangunan. Tapi yang dimasukkan di sini hubungan gereja dengan kerajaan Allah, itu kita. Orang-orang yang beriman ini. Orang-orang ya. yang beriman, ya. Benar, orang-orang yang beriman. Orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Wah, ini kalau kita nggak terpisah dari dunia, dari kehendak dunia ini gimana tuh Pak ya? Saya lagi mikirin, gimana kalau gereja, ya, mereka tidak bisa meninggalkan. Tadi kan Bapak bilang tuh meninggalkan hidup lamanya, ya, meninggalkan itu supaya benar-benar hidup benar di hadapan Tuhan, supaya bisa masuk di dalam kerajaan Allah. Nah, itu kalau ada teman saya berkata gini Pak, ajaran kamu itu terlalu egois katanya. Kok hanya orang Kristen aja yang diselamatkan katanya. Orang-orang lain kok nggak diselamatkan. Nah, saya sudah menjelaskan bahwa keselamatan itu karena iman ya. Karena iman atas penebusan Yesus di kayu salib, Pak. Nah, untuk jawaban lengkapnya gimana tuh, Pak? Supaya lain kali kalau saya ketemu dia, saya bisa menjelaskan. Iya. Kalau temannya itu punya driver, juru mudi tukangnya apa? Bawa kendaraan. Juru rawat, pekerjaannya kan merawat. Juru masak. Kalau juru selamat, dia menyelamatkan. Lah, yang punya juru selamat itu saya. Itu secara itu aja. Setara logika biasa aja. Yuk Wah, punya, bagus juga tuh analoginya, bagus banget tuh, Pak. iya. Yang punya juru selamat itu hanya di dalam Kristen. Kalau kita hanya bicara Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan kebenaran dan kehidupan, tak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nggak masuk. Ya kan? Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih akan dunia ini. Nggak tahu dia. Nggak tahu dia. Ya kalau kamu punya juru masak ya tukang kan kerjanya masak. Kamu nggak usah mikir tentang masakan. Kerjanya kan namanya juru masak. Saya punya juru selamat. Saya udah nggak mikir keselamatan lagi. Saya punya selamatan dengan dia juru selamat gitu aja.
Karena kalau kita Betul. bicara soal Alkitab, nggak bisa terima barangkali gitu. Betul, Pak. Memang terjadi arguing jadinya. Saling-saling jawab menjawab gitu ya. Iya, nah kalau kita bicara soal Alkitab bagi orang dunia juga nggak masuk dia, Ah, nggak masuk. Kita bicarakan soal Alkitab, mereka nggak tahu. Tapi kalau kita bicara hal-hal yang umum yang seperti tadi begitu, gitu. Kalau ya. ada dulu saya punya pengawas gitu, anak Allah mengenal beranak. Emangnya ada anak murid itu maunya beranak Pak? Anak murid saya bilang gitu. Dia dalam dunia pendidikan anak murid cuma ada bapaknya lah gitu. Oke, oke. Ah, iya, wah, lumayan juga nih dapat ilmu baru. Ya, gimana Reza mau bertanya? Tadi kan udah buka udah angkat tangan. Ya, Ya, silakan. ini Pak, kan orang Kristen ini kan kita kan nggak boleh percaya tentang ini ya Pak ya, tubuh Kristus itu sebagai lambang. Nah, kalau menurut Bapak, apakah orang Kristen itu harus percaya tentang perjamuan kudus itu artinya lambang sebagai lambang Pak? Atau bagaimana Pak? Iya, kata lambang dalam kamus bahasa Indonesia adalah mewakili sesuatu yang tidak terlihat. Garuda lambang kita, persatuan kan. Mm. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi dapat dilihat dari lambang itu. Nah, perjamuan kudus adalah melambangkan kematian dan kebangkitan Yesus. Kematian Yesus melalui darah dan tubuh Kristus. Itu sakramen. Apa itu sakramen? Sakramen adalah tanda yang menunjukkan kasih karunia Allah yang oleh tanda itu orang akan melihat, merasakan akan kasih Tuhan. Itu sakramen. Sebagai lambang sesuatu yang dapat dilihat yang mewakili sesuatu yang tidak dapat dilihat yaitu kematian Tuhan itu tadi. Dia sebagai lambang melambangkan bukan tubuh dan darah Kristus termasuk baptisan itu. Gitu Pak Reja, bisa terima enggak Gina? Ya, ya, kenapa di mute Reza? Bisa Enggak. dibuka Reza? Udah bisa? kasih jempol. Ya, bisa Pak, bisa Pak. Bisa Pak. Iya. Luar biasa ya. Iya, Baik. kalau mau menambah nggak apa-apa Pak. Oh, Pak Efras kayaknya kurang ini Pak. Sudah apa-apa, saya suka itu. Ya, soalnya begini Pak, yang saya ketahui itu kalau kita menyebut lambang itu artinya kita tidak percaya Tuhan Yesus gitu Pak. Makanya saya itu berargumen kalau saya itu lebih percaya inilah tubuh Kristus, inilah darah Kristus gitu loh Pak. Bukan lambang. Kalau lambang itu berarti kita itu hanya percaya dengan apa? Hanya minuman biasa aja gitu kalau dalam perjamuan kudus gitu Pak. Iya. Kata lambang itu sendiri adalah sesuatu yang dapat dilihat, yang menunjukkan sesuatu yang tidak dapat dilihat. Inilah tubuh dan darah Yesus. Kan tidak tubuh dan darah Yesus beneran. Itu melambangkan akan darah tubuh yang tidak kelihatan dan darah yang tidak kelihatan. Kalau kita melihat definisinya, Pak, memang tubuh dan darah Yesus merupakan lambang daripada pengorbanan itu lambang daripada tubuh dan darah Yesus. Bukannya tidak percaya, kita pasti percaya. Ya, Ya baik. Pak. Oke. Luar biasa ya, Thank you Pak ya. Ya, teman-teman semua masih adakah lagi yang mau bertanya? Ya, Pak. Masih dibukakan untuk Bapak Ibu. Jika ada yang mau melengkapi juga Pak Efras bilang silakan. Kalau Ya. memang ada yang mau bertanya. Ya, mau melengkapi boleh. Saya senang ada Ibu Ana mau tanya boleh. Ibu Ana Chandra Ya, juga ini. biasanya Bu Ana ini aktif Pak. Dia terlalu malam dia tinggal di Hong Kong. Jadi dia terlalu mungkin sudah terlalu larut malam karena jamnya udah lewat 1 jam dari Jakarta. Kan jadi dia udah jam 12 lewat, tapi dia menyimak gitu. Iya. Terima kasih. Saya Mungkin berharap sebelum kita ya, saya berharap sebelum ini kita menjadi mengakhiri berkat. Pak. Ya,
Sebelum kita mengakhiri, mungkin Bapak kasih kesimpulan pelajaran apa yang kita pelajari hari ini. Dan saya minta Bapak nanti untuk doa terakhir sebelum itu. Jadi Bapak tolong memberikan rangkuman materi apa yang kita pelajari tadi. Silakan Pak. Terima kasih, Bu. Yang pertama, kita harus menyadari betul bahwa kita ini adalah gereja Tuhan, eklesia. Kalau kita mengenal jati diri kita sebagai eklesia, ekskaleo, kita sadar kita itu dipanggil dari dunia ini. Berarti bukan hanya sebagai kita punya respon, tetapi punya gairah antusias untuk kita memiliki komitmen melakukan kebenaran firman Tuhan. Sebab dengan kita dipanggil berarti kita sudah pindah dari maut kepada hidup. Kalau kita sudah pindah dari maut kepada hidup, kita sudah ada dalam kerajaan surga, berarti hidup kita tidak lagi semau gue. Yesus berkata, kalau kamu harus mengikut aku, kamu harus menyangkal diri. Tuhan tidak berkata, kalau kamu mengikut aku, kamu harus hafal doa Bapa kami. Enggak. Tuhan enggak berkata, kalau kamu ikut aku, kamu harus hafal kejadian sampai Maleaki, Matius sampai Wahyu. Enggak. Tetapi harus menyangkal diri karena apa? Kedagingan kita itu kuat. Kita ada dalam kerajaan surga, dalam arti mentaati aturan-aturan kerajaan surga itu. Dan pola hidup kita, warna hidup kita harus sesuai dengan kehidupan kerajaan dalam doa Bapa kami tadi. Bapa kami itu begitu dalam, itu mau dibuat pendalaman Alkitab sebulan juga belum kelar itu. Hidup kita mengakui dia sebagai Bapa, kalau dia sebagai Bapa, kita sebagai anak. Berlaku sebagai anak. Yang hidup kudus, yang melakukan kehendak Tuhan, hidup cukup, merasa cukup, ya, dan kita belajar mengampuni orang. Kalau tidak, kita tidak pantas doa Bapa kami. Oleh sebab itu, jadilah gereja yang total melakukan firman Tuhan yang serius, sungguh-sungguh. Jadi nggak setengah-setengah kalau orang bilang. Setengah-setengah, setengah-setengah. Kalau panas-panas, dingin-dingin. Tuhan ingin kita tuh panas, bergairah, semangat. Sebab kita sudah ada dalam kerajaan surga. Amin. Wah, mantap Pak, mantap. Wah, luar biasa ya. Gak sabaran nih sampai minggu depan kita bergabung kembali. Yuk, Pak, silakan Pak, monggo doakan dan kasih kami berkat ya Pak. Ya, betapa kami mengucap syukur atas pembelajaran pada saat ini, perkuliahan saat ini Tuhan. Apa artinya kami mendengar tentang eklesia kalau kami tidak berlaku seperti apa yang kami dengar saat ini? Bila eksistensi kami menunjukkan bahwa kami adalah warga kerajaan surga. Berkati kami semua yang hadir, yang melihat. Hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan. Tuhan memberkati. Sema Adonai yang Tuhan pakai, jadikan berkat, saluran berkat. Semua yang terlibat hamba tidak sempat sebutkan. Namun kami percaya Tuhan mengenal. Dan Tuhan memberkati semua yang terlibat. Khususnya Ibu Heni, Tuhan tolong. Untuk terus tetap menggairahkan kami belajar kebenaran firman-Mu. Malam ini kami mau beristirahat, Tuhan menjaga kami. Bangunkan kami dalam kesehatan yang sempurna untuk kami melanjutkan pengabdian kami kepada Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera dari Allah Bapa dalam kasih Kristus Yesus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai Maranatha. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin, Amin. 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 Terima kasih banyak Pak. Ya, Tuhan Yesus Sama-sama, Tuhan Yesus memberkati. memberkati. Teman-teman, sebentar izinkan operator untuk menyelesaikan tugas mereka di belakang layar sebelum